Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, manusia itu disebut di Al-Quran dengan 3 sebutan. Sebutan yang pertama adalah bashar, yaitu punya fisik, punya jasad. Jasad ini butuhnya adalah makan, minum, bergerak, dan beranak pinak. Itu kebutuhan jasad. Jadi kebutuhan jasad itu adalah makan, minum, bergerak, beranak pinak. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran menyebut manusia sebagai insan, yaitu makhluk yang punya hawa nafsu. Maka dengan hawa nafsu ini ada kemungkinan hawa nafsunya terkendali. Ada kemungkinan hawa nafsunya itu tidak terkendali. Ada kemungkinan hawa nafsunya kadang-kadang terkendali, kadang-kadang tidak terkendali. Itu yang disebut di Al-Quran dengan sebutan inna nafsa la amaratum bisu, itu yang tidak terkendali. Yang kadang-kadang terkendali, kadang-kadang tidak, itu namanya lawamah. Yang terkendali terus namanya mutmainnah. Itu sebutan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, manusia disebut di Al-Quran sebagai an-nas, makhluk sosial. Dimulai dari subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, yaitu punya istri, punya suami. Jadi ada 2 orang, bukan 1 orang. Berjamaah ini 2 orang sudah. Makhluk sosial. Tidak bisa hidup kecuali berpasang-pasangan. Kemudian juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hidup dalam konteks masyarakat seperti kita ini. Kemudian lebih luas lagi hidup dalam negeri yang disebutkan di Al-Qur'an misalnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu hidup dalam satu negara. Inilah makhluk sosial. Nah, itulah manusia. Itulah manusia. Hari ini kita akan belajar mengenal manusia dari segi karakter. Ini yang akan pelajari kita pagi ini. Karakter. Ulangi, karakter. Saya sebutkan dulu. Karakter adalah ciri satu manusia yang sudah mendarah daging atau melekat atau otomatis pada orang itu. Perhatikan kalimat ini, saya bikin yang mudah saja. Jadi karakter itu adalah ciri seorang manusia yang sudah mendarah daging pada dirinya itu, sudah otomatis, ya, kalau mendarah daging otomatis artinya setiap yang muncul itu adalah sudah memang karakter dia, kira-kira begitu. Paham ya? Pelan-pelan. Nah, karakter itu terdiri dari 3 hal. Satu namanya pengetahuan atau pemahaman. Kedua adalah karakter itu terdiri dari attitude, sikap. Yang ketiga, karakter itu terdiri dari perbuatan atau amal. Inilah karakter. Oke. Kemudian lagi, lanjut lagi, karakter itu terbentuk setelah bertahun-tahun. Jadi bukan ujuk-ujuk terbentuk karakter seseorang. Harus dilatih bertahun-tahun. Sebenarnya, suatu saat saya pernah ngasih pengajian di forum kita ini. Itu sebenarnya rangkaiannya ada. Tapi okelah, saya ingatkan kembali. Karena itu, para ulama itu membagi manusia itu untuk membangun karakter ini dengan angka 7. Angka 7. Pertama, lahir sampai umur 7 tahun. Itu adalah pembentukan dasar-dasar karakter. Lahir sampai 7 tahun. Pembentukan dasar. Bahasa kita pondasi. Kapan-kapan kita bahas mendetil. Kemudian usia 8 sampai 14 tahun. Pokoknya 7-7 ya. 8 sampai 14 tahun. Itu adalah pada saat mulainya simulasi.
simulasi, uji coba. Karena sudah terbentuk dasarnya tadi, maka kemudian diuji coba. Uji cobanya terbatas, masih dalam konteks lingkungan keluarganya kira-kira. Mungkin keluarga, sekolah, seperti itu saja. Kemudian usia 15 sampai 21 tahun. Itu adalah sudah terjun dalam kehidupan nyata. Jadi sudah harus tanggung jawab ini. Tidak simulasi lagi. Kalau simulasi itu kan masih praktikum ya, masih apa namanya? Nyoba. Ini kalau ini 15 sampai 21 harus sudah tanggung jawab. Itu pembentukan karakter begitu. Ya, usia 21 tahun itu mestinya batas terakhir sudah terbentuk karakter. Paham ya? Di sini lah. Nanti usia 22 sampai 28 dia sudah berumah tangga. Usia 29 sampai 35 maka dia itu sudah established. Established itu artinya sudah mantap di masyarakat. Baik itu penghasilannya, baik itu rumah tangganya tadi, baik itu karirnya, baik itu bisnisnya, sudah mantap. Sampai usia berapa? 35. Usia 36 sampai 42, dia matang. Setelah mantap, matang. Matang artinya sudah selesai. Ya kalau orang masak itu kalau sudah matang gimana ibu-ibu? Selesai kan masaknya? Maka manusia yang matang sudah selesai urusan dirinya. Maka usia 42 ke atas itu urusannya adalah untuk berdakwah. Untuk mengajak orang lain, mengajak dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, bangsanya ke arah kebaikan. Mestinya begitu normalnya karakter. Tapi kenyataannya banyak dak. Belum terbentuk karakter sampai tua-tua, benar? Nah, kira-kira mah itu. Kalau lagunya Anggun C. Sasmi itu tua-tua keladi. Itu namanya belum terbentuk karakter sampai walaupun dia sudah tua. Ya, oke. Kalau bahasa Plembangnya makin tua kate agu. Itu berarti makin tua tidak terbentuk karakter. Oke, ini saya sampaikan ini selingannya aja. Lanjut. Nah, sekarang karakter itu disebut di Al-Qur'an, ya, disebut di Al-Qur'an ya, dengan ungkapan akhlak. Oke. Jadi membentuk karakter adalah membentuk akhlak. Oke. Akhlak ada dua macam. Macam yang pertama akhlak yang baik, yang kedua akhlak yang buruk. Maka Rasul diutus liutammima makarimal akhlak, untuk membangun akhlak yang baik. Akhlak Rasul sendiri adalah akhlak yang paling bagus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau berada dalam akhlak yang paling tinggi, paling bagus. Karena sudah paling bagus, jadi misalnya ini akhlak paling bagus, maka kalau yang paling bagus ini pacak ngenjuk tahu wong kan kira-kira itu. Sama dengan inilah kira-kira, sama dengan inilah sekarang pelatih timnas Indonesia wong Korea itu siapa? Siapa itu Mamang Sintayong gitu. Wajar dia jadi pelatih karena dia dulu pemain Korea. Dan Korea Selatan itu selalu langganan masuk Piala Dunia. Coba misalnya mohon maaf yang melatih timnas Indonesia ini adalah pelatih dari misalnya pelatih dari Malaysia atau pelatih dari Vietnam. Cocok enggak? Tidak cocok. Sehebat-hebat pelatih dari sana, timnya belum pernah masuk Piala Dunia. Tapi kalau Korea, wajar. Kira-kira seperti itu. Nabi Muhammad akhlaknya paling bagus. Jadi kalau begitu, kalau ngajari cocok enggak ini? Cocok. Itu kira-kira gitu. Jadi jangan sampai pengen bagus belajar dari orang yang punya akhlak yang jelek. Tidak mungkin. Nah itu kira-kira. Yang kedua, jenis akhlak adalah yang jelek. Oke, baik. Sekarang hari ini supaya kita lengkap pemahamannya, kita mulai dulu dari yang jelek.
Kita mulai dulu dari yang jelek. Baru-baru ini rame dibicarakan tentang ya orang yang suka menghina. Kemudian yang kedua, dia merasa mulia, merasa tinggi. Dia merasa menjadi pusat perhatian. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Benar? Oke, ciri-ciri itu dalam bahasa kedokteran psikologi disebut sebagai NPD. Ya, NPD. Kalau kita NPM, naiklah Putra Minang ini. Dulu saya suka naik bus itu kalau pergi ke Padang ini. Dulu naiknya dari Merdeka dulu, dari Jalan Merdeka. Kalau sekarang sudah ke arah Pal 12 Galo kan. Galak langganan naik itu aku Hulu Kelir. Nah, ini NPD. Narcissistic Personal Disorders. Kepribadian atau karakter narsis. Karakter narsis tadi satu, merasa superior. Merasa lebih dari orang lain. Yang kedua, merasa bahwa dia jadi pusat perhatian. Seluruh wong nak memperhatikan dia. Yang ketiga, ya, tidak merasa katakanlah kasihan atau apa kalau mengejek orang lain karena sudah merasa paling tinggi. Oke. Itu narsistik. Kemudian kalau diingatkan tidak merasa bersalah. Oke. Dan ini menunjukkan karakter narsistik ini adalah relatif di negeri ini secara kehidupan sosial. Tadi masih ingat? Manusia tadi adalah bashar, punya fisik, insan punya nafsu, annas punya sosial. Secara sosial, sekarang ini orang yang punya akhlak, karakter yang buruk seperti itu, utamanya adalah para pesohor. Pesohor. Bahasa Al-Qur'annya akabiro. Akabiro. Ya, bahasa Indonesia lainnya pembesar. Pembesar ini. Ya, bahasa lainnya lagi para pejabat, selebriti, orang-orang yang punya keterkenalan itu. Ini. Jadi cak kita ini kalau sampai kena itu juga, sudahlah buanglah baik ke Semuntul sana kan ini. Kalau di Pulau Kertos itu kan ini. Jadi paham ya, ulangi. Jadi orang ini punya kepribadian seperti ini. Jadi jangan berharap orang seperti ini tahu bahwa dia salah. Ini karakter. Ulangi. Karakter tadi terdiri dari berapa komponen? Pengetahuan atau pemahaman ilmu, kemudian sikap, kemudian perbuatan. Kemudian karakter tadi terbentuk bertahun-tahun. Jadi ini sudah bertahun-tahun. Makanya jangan berharap orang yang punya karakter seperti ini akan sembuh dengan segera. Akan berubah dengan segera. Celakanya bangsa ini memilih para pemimpin yang punya karakter seperti ini. Jadi negeri ini nggak akan berubah dengan segera. Paham nggak itu kira-kira itu? Nah, karena itu Al-Quran menyebutkan sangat clear di Al-Quran di surat nomor 66 ayat yang ke-6. 6 3 kali jadi. 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena itu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya jaga itu dari awal. Namanya jago itu kan dari awal, bukan belakangan. Kalau belakangan itu sudah kemalingan ibarat ini. Ngapa cek jago cek? Kemalingan. Ya, bukan jago namanya. Kalau jago itu dari awal supaya tidak kemalingan. Supaya tidak terbentuk karakter yang seperti itu. Sangat disayangkan kalau diri kita, keluarga kita, ada yang punya karakter buruk seperti itu. Ini pasti pembentukannya bertahun-tahun di keluarga. Masih ingat tadi? Lahir sampai 7 tahun. Tadi masih ingat? 8 sampai 11. Itu kira-kira. Saya ngomongin ini komprehensif. Ini udah begitu lengkap sebenarnya.
Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi ini orang dengan karakter gitu. Ini kita banyak komentar-komentar yang seolah-olah ya kita ikut nimbrung, jelekkan atau ya bukan itu. Yang kita bahas sekarang ini, yang seperti ini nggak bisa diharapkan, yang menyedihkan sekali. Bangsa kita ini ngaji kan ngaji sudah lama ini. Ngaji yang sudah lama ini kita sedih karena ternyata itu hanya fenomena gunung es yang muncul hanya satu orang, yang NPD narsis tadi hanya satu orang. Tapi sesungguhnya hakikatnya mayoritas pejabat dari pusat sampai ke bawah itu yang seperti itu semua. Paham nggak ini? Jadi negeri ini diserahkan pada kaum yang disebut di Al-Quran wa ahallau qaumahum darul bawar. Mereka mengajak negerinya ancur-ancuran. Maka ada lagu muncul namanya Rungkat. Ada? Yang kemarin dinyanyikan oleh Salma itu kan? Yang pemenang Indonesian Idol itu. Rungkat itu bahasa Jawa, artinya entek-entekan, ancur-ancuran. Remuk negeri ini. Ini kalau kita ngomong negeri, tapi kita ingat, kita orang beriman. Indonesia ini ada belakangan. Indonesia baru ada sebutan Indonesia tahun 1800-an ketika orang Belanda menulis dalam jurnal dengan sebutan Indonesia. Kemudian Indonesia terbentuk persis baru 17 Agustus 1945. Itu baru terbentuk. Sebelumnya disinggung tahun 1928 pada waktu Sumpah Pemuda. Kata Indonesia disebut di situ. Tapi terbentuk persis baru tahun 45. Sementara manusia ini sudah ada jauh sebelum itu. Di Indonesia sebelum itu sudah terbentuk yang namanya kerajaan-kerajaan yang hebat-hebat. Termasuk Sultan Mahmud Badarudin ini, segala macam ini, hidupnya jauh sebelum ada nama Indonesia. Paham? Gitu. Jadi kamu jangan risau, kita jangan risau dengan negeri Indonesia. Yang risau adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Sayangnya tadi itu kita mempercayakan kehidupan negeri ini pada orang-orang yang punya jiwa atau punya karakter tidak baik. Itu contoh karakter buruk pertama. Kedua, supaya contohnya agak lebih mantap lagi. Karakter kedua yang jelek juga adalah karakter Machiavelli. Dalam istilah disebut Machiavellians. Machiavelli itu dari nama orang, yaitu karakter orang yang suka bahasa kerennya itu ya bahasa Plembangnya apalah ya. Ngudoi wong, apa namanya? Ya, pokoknya orang itu dijadikan alat. Alat untuk dia berhasil. Alat untuk tujuan dia. Jadi kita ini dianggap benda, objek. Kalau yang tadi itu sombong, segala macam itu kan? Tidak berperasaan, segala macam yang ini tadi. Oke. Yang ini, pokoknya jelek lah, ngejek, apa segala macam tadi. Kalau yang ini, yang kedua ini, kita ini dianggap benda saja. Cuma dimanfaatkan. Maka Machiavelli itu nggak ngerti halal haram. Maka disebut Machiavelli itu halal haram hantam. Betul. Ada tidak orang itu di dunia ini? Banyak. Yang penting dia tercapai. Kita jadi kudonya setelah selesai berhasil kita cak dorong mobil. Mobil waktu didorong, waktu mogok itu, pas jalan, kita naik mobil itu atau di belakang gitu. Nah, itulah Machiavelli. Sudah jalan ke sana, dada pulau dia. Dadah. Mau kasih ya Mang? Kita ketinggalan. Dia pergi ke kafe. Makan-makan. Kita dorong tadi menges-menges. Paham? Ini Machiavelli. Ini karakter buruk. Ini dua. Yang ketiga. Ya, ini contohnya Ado Galo soalnya. Contohnya Ado Galo. Masya Allah. Ya, banyak. Yang contoh kedua lah. Contoh kedua misalnya dalam kehidupan kita dalam berbangsa bernegara ini, dalam kehidupan masyarakat yang rame-rame ini, ada enggak orang itu yang salah pucuknya yang dihukum bawahnya? Ada enggak? Nah, itulah Machiavelli. Itulah Machiavelli. Itu kira-kira. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ya karakter yang buruk yang ketiga, ini yang dominan cuma tiga ini sebenarnya. Yang tiga ini dominan namanya psikopat. Psikopat dalam bahasa kedokteran psikopatologi. Psiko jiwa.
patologi sakit, jiwanya sakit. Jadi bukan sakit badan, tapi sakit jiwa. Psikopat ini cirinya adalah kejam. Maka kita lihat kemarin baru ini anak SMK lewat tembak dor. Kemarin ada wong baru dicurigai maling dor di depan istri dan anak-anaknya. Yang ngedor itu katik lagi yang namanya perasaan bahwa yang ditembak itu adalah manusia. Coba kita, kata Nabi Muhammad, kalau kamu motong kambing atau motong ayam, tajamkan pisaunya. Paham enggak kira? Ini cuman masalah ayam. Dulur bukan. Ya, apa nih? Ya, pimpinan juga bukan, siapa bukan. Tapi kalau nak motong ayam tetap harus hormat. Hadapkan ke kiblat, pisaunya tajam. Terus kita motongnya sambil pakai celana pendek atau apa? Pasti lengkap kan? Nih? Kita motong ayam, motong kambing itu perlu kan pakai peci segala macam gitu kan? Apa kita motong itu cuma pakai kaos oblong gitu kan? Celana pendek mah itu kira-kira. Tidak mungkin. Sopan banget kita nih. Hadapkan kiblat, ini pakai bagus. Kemudian kita pisaunya tajam, begitu tempelkan Bismillahi Allahu Akbar. Dengan namamu ya Allah engkau maha besar. Sut. Terpotong 3 urat. Urat darah, urat makan, urat napas. Mati. Bagus gak kira-kira? Cepat gak itu? Cepat. Itu binatang. Sekarang manusia. Dor mati. Dor mati. Psikopat itu. Ya. Dan itu lebih banyak lagi psikopat itu dalam konteks assassin. Assassin dari bahasa di Afrika. Itu ada orang dulu yang suka membunuh tokoh-tokoh. Maka disebut assassin. Yaitu membunuh karakter. Wongnya tidak dimatikan, tapi karakternya dimatikan. Contoh difitnah, pokoknya orang ini jadi tidak bisa ngapo-ngapo lagi. Nah, itu namanya pembunuhan karakter. Itu yang melakukan itu juga psikopat. 3 iko ini tadi, psikopat, Machiavelli, sama narsis. 3 ini disebut adalah triad kegelapan. Triad kegelapan. Triad itu segitiga. Segitiga kegelapan. Inilah karakter buruk manusia yang terbentuk bertahun-tahun. Ya, karena dia, ya kalau bahasa mudahnya, ya punya akhlak yang buruk. Ini tadi. Lantas, Bayo, kenapa sampai punya akhlak yang buruk? Ini bahasan selanjutnya. Ini baru sekilas-sekilas ya. Kenapa punya akhlak yang buruk? Oke, akhlak yang buruk maupun yang baik itu berasal sumbernya mestinya dari hati yang bagus. Saya bacakan ayatnya di surat nomor 49, surat 49 ya, surat Hujurat, ayat yang ke berapa ini? Ke-7 kalau saya nggak salah. Ya. Ayat yang ke-7. Saya bacakan pelan-pelan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di kalangan kalian ada Rasul. Jadi kita ini hidup ini senantiasa dalam panduan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dulu sahabat memang hidup bersama Rasul. Kalau kita sekarang ini sudah hidupnya tidak langsung Rasul hadir di sini, tapi sunnah-sunnah Rasul ada. Ngaji ini sunnah Rasul enggak? Sunnah Rasul. Kira-kira begitu. Ngumpul-ngumpul baik-baik ini sunnah Rasul enggak? Sunnah Rasul. Maka di sini bukan wa'lamu, ketahuilah wahai manusia orang beriman ini, anna fikum Rasulullah. Di tengah-tengah kalian ada Rasul. Ada kehidupan cara Rasul. Kemudian, lau yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Andaikan kamu mengikuti urusan orang-orang itu, yang macam-macam itu urusannya itu, maka kamu pasti akan kesusahan. Jadi jangan banyak ngikuti urusan wong-wong pendapat sana sini. Tapi kalau nak ngikuti siapa tadi di depan? Rasul. Oke, pelan-pelan ini kan.
la'anittum. Kemudian kenapa begitu? Kata Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Karena Allah sudah menanamkan iman di dalam dadamu dan membaguskan iman itu di sana. Jadi iman di dalam dada kita ini indah banget. Bapak Ibu, ini aku berusaha nih. Tadi saya udah nanya istri saya tuh. Aku pakai baju ini kan bagus kan kira-kira ini. Kalau kamu ngomong enggak bagus apa apa, pokoknya aku ngomong bagus. Ini nih berusaha artinya ini bagus baju. Ini waya-waya baju. Yang lebih penting bagus lagi yang di dalam sana. Penting. Jangan salah paham. Baju boleh aja compang-camping, yang penting hatinya bagus. Tak begitu. Bagunya juga harus bagus, hatinya juga harus bagus. Gitu kira-kira begitu. Sama dengan galak ada ngomong, ngapo kamu berjilbab tapi masih agak ngeletik itu, nih. Percuma baik cak aku ini nah. Walaupun tidak berjilbab tapi tidak ngeletik. Itu kesalahan dari ilmu itu. Berjilbab udah satu nilai. Fisiknya udah bagus, tinggal dandan hatinya, kira-kira mah itu. Tapi kalau yang tadi, fisik itu paling mudah didandani. Yang fisik beda, maka dia ngomong bagus di manonyo. Karena dia tidak menerima hukum Allah bahwa dia harus pakai jilbab. Itu lebih parah sebenarnya. Tapi di kalangan anak-anak muda ngomong, gak usah munah lah. Nanti sekarang, ya Allah ya Rabbi Karim. Paham ya? Jadi ulangi. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kamu senang dengan iman. Iman di mana? Ya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Di hati kamu itu indah iman ini. Indah. Nah, sekarang tolong camkan. Indahnya iman, manisnya iman itu bisa dilihat dari lurusnya ilmu, pemahaman. Jadi orang kalau pemahamannya lurus, bagus, maka imannya itu indah, manis. Saya kasih contoh. Pemahaman yang salah sama benar. Coba misalnya, Bapak Ibu yang kita kini rata-rata sudah berumah tangga kalau ini kan. Ya, coba kita jengok. Pernah enggak ibu-ibu ini yang ada di sini enggak seneng sama lakinya? Maksudnya tuh marah lah, benci lah sama laki itu. Pernah ya? Tapi kalau di sini pernah, berarti pernah. Tapi tidak sampai kelajuan. Kalau kelajuan bercerai kan, berarti kan ya? Yang bapak-bapak pernah enggak kamu ibaratnya itu marah sama bini, enggak seneng sama bini? Pernah baik, berarti tidak bercerai. Tapi kalau kelajuan, berarti tidak katik lagi di sini. Itu karena, kenapa benci? Karena kamu salah pikiran. Tidak indah. Saya bacakan dalilnya ini. Saya waktu dibacakan ini nangis saya. Waktu itu saya suruh ceramah. Ceramah nikah. Saya itu berapa tahun yang lalu ya? Kira-kira mungkin sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Lama ini. Ya aku ceramah itu. Saya masih agak mudonian kan 15 tahun yang lalu. Sekarang saya masih muda kan. 15 tahun yang lalu aku ceramah. Baru kali itu aku. Jarang-jarang ini Qori baca ini. Qorinya tuh ngerti. Dia baca biasanya. Dia baca surat An-Nisa ayat 1. Ayat 1 ya. Kalau saya lihatkan nih. Biasanya dibaca. Ya ayuhanna suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa ja'ala minha zawjaha. Memang clear. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah dulu kamu sendirian, sekarang kamu punya jodoh. Kan clear ini kan. Ayat 1, biasanya ini yang dibaca. Tiba-tiba dia baca yang ini. Ini mantap nih, ngapa aku tidak nangis? Ya. Sini, saya bacakan ujungnya aja. Ya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu tidak suka kepada sifat yang ada pada istrimu, sebagian sifat pada istrimu, maka ketahuilah wahai lanang, wahai suami, bahwa sesungguhnya
di balik yang tidak kamu sukai itu banyak sifat yang kamu sukai. Nah, bukan satu tapi banyak. Ini ayat ke-19. Ayat ke-19. Kalau tadi An-Nisa ayat 1, ini 19. Tiba-tiba Qorik baca itu, nangis aku. Karena aku ngerti ayat ini kan. Nyinggung aku ini. Sebenarnya kalau aku nak ngomong tidak jadi, aku nak khutbah nikah waktu itu kan. Ya, jadi gini. Karena kita itu sering ngerasa tidak nyaman. Ya, merasa marah, benci sama istri. Gara-gara melihat 1-2 sifat yang tidak senang kita sama istri kita itu. Misalnya, kalau diomongi, bantah dulu baru nurut. Kan kendak kita nurut-nurut lah dari awal nih. Ini tidak, bantah dulu. Sayangku, bikinkan kopi. Nih, tidak jingok apa aku lagi ini sibuk. Nih, rasanya kita tidak lemah. Ini. Saya putarkan ini. Apa namanya, ada video nih. Ini kemarin saya share. Mungkin nanti boleh kalau nak di-share di sini ya. Share ke siapa lah? Apa ke Pak Rudi kali atau kemana? Ini bagus ini. Ini ada perempuan ini bagus yang ngetop di Instagram dia ini. Orang luar negeri tapi kayak jilbab rapi ini. Dia followernya 650 ribuan. Tapi dia following, dia ngikuti orang 0, nggak ada. Kenapa? Karena perintah istrinya, perintah suaminya. Kita lihat ya, ini omongan dia nih. Kuraso ini bisa dikeraskan dikit. Saya ini kan, ini omongan dia. My husband is my boss. My husband is number one. If my husband tells me to do something, I obey. I will do it. Even if I'm tired and he wants to eat, I'll get up and make him something to eat. Oke, ini cuplikannya, Bay. Suamiku adalah bosku. Apapun yang dia perintah, I obey. Saya turuti. Meskipun saya dalam keadaan lelah atau susah sekalipun. Nah itu kata dia. Nah kalau yang ini akor kan. Jadi. Tapi yang bantah tadi, tidak akor. Tapi ingat, kita tuh tidak ideal. Katik yang ideal. Jadi jangan mengharapkan bini kita tuh cak yang omongan bibi ini juga. Nih. Bibi ini juga belum tentu, ini kan omongannya kan gitu kan. Nah, di balik yang kita tidak suka itu, siko itu, maka ada banyak yang kita suka. Sekarang pertanyaan saya, milih ilmu yang mana? Milih yang banyak suka atau yang benci tadi? Nah, itulah yang disebut hababa ilaikumul iman wa zayyanahu. Itulah manisnya iman. Jadi kalau orang manisnya iman, pasti bagus galau. Nyingok lagi, gawenyo malam-malam nonton TV, baik nih. Kamu mikir apa dak sanjo ke sana kemari supaya ini supaya itu ini. Tidak. Nonton TV itu bagus. Lagi nonton TV di rumah yang pasti dia tidak akan maksiat, benar nih? Paling kenceng nonton TV, babet TV kalau ada. Misalnya pertandingan sepak bola, Sriwijaya kalah, di babitnya TV itu. Paling itu aja. Tapi dia udah keluar rumah kan tidak mabok, benar? Tidak ada maksiat, tidak butuh modal, benar nih? Itu yang dilihat. Jadi jangan dilihat suami di rumah baik mendebay apa dia kamu ini. Jangan mah itu, memang mendep. Tapi kebalikannya, di balik mendep itu ada banyak kebaikan. Kan seperti itu. Paham ya? Jadi ulangi, balik ke sini. Sini lagi ke tadi pelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana kita membangun karakter yang baik ini tadi. Karakter yang baik terbangun dari awal dari hati yang bersih. Yang imannya tadi indah. Iman yang indah karena kita punya pemahaman yang bagus. Maka penting tidak ngaji mak ini? Penting. Pengajian dimanapun, ilmu dimanapun penting. Supaya kita ambil yang bagus-bagus, yang indah-indah di dalam benak kita ini. Subhanallah. Contoh ini, mohon maaf. Saya memang menyinggung. Tapi sudah minta maaf duluan nih.
Nyinggung. Ada orang yang kebiasaan umroh. Benar? Umroh itu baik atau tidak? Baik. Tapi lebih baik tidak umroh. Dari mana? Wong kebiasaan umroh sih. Kecuali dia punya travel, lain cerita. Kalau dia punya travel kan harus bolak-balik umroh karena ngantar jamaah. Kalau tidak diantar, tidak tanggung jawab berarti dia. Berarti dia pergi umrohnya itu tugas sebenarnya, bukan umroh. Tapi ada di antara kita ini, aku punya kawan-kawan tuh banyak. Kira-kira cak 3 bulan, 4 bulan umroh. Kaki kalau Ramadan malah sudah slotnya umroh Ramadan. Bagus tak? Bagus. Tapi di balik itu banyak kejelekannya. Pertama, umroh cuma butuh ilmunya. Ini ilmunya. Umroh cuma butuh sekali. Maksudnya, kalau kita nak umroh itu yang diwajibkannya itu cuma sekali. Kemudian, kalau dia nak umroh balik-balik itu nak apa? Merasakan lebih damai, lebih sabar. Pertanyaan aku, orang pergi haji umroh itu kan apabila mampu, benar? Artinya tidak semua orang mampu. Yang lebih bagus adalah duit umroh dia ini tadi, kalau memang dia ngotot seneng umroh, enjukkan uang yang tidak mungkin akan umroh. Yang tidak mungkin akan ya, kira-kira kita perkirakan baik. Ini ada nih marbot masjid, miskin. Kuraso 10 tahun lagi juga mak inilah kira-kira. Ya, kuraso 20 tahun juga mak inilah kira-kira mak itu. Ya, maka dia tidak akan bisa umroh. Maka kita unjuk dia duit yang kita galak bolak-balik umroh tadi. Umroh lah mang gitu kan. Pertanyaan saya, ini pemahamannya nih di surat 4 ayat 100. Atau di ayat ini tadi, 49 ayat 7 ini tadi. Ini masalah hati. Niat kita sudah sampai belum? Kita bantu wong pergi umroh berarti kita dapat pahala umroh. Itu asli. Yang kedua, dapat pahala sedekah. Kalau nak ditambah lagi, silahkan kamu tambah lagi. Nyenengkan wong apa segala macam. Wong itu pasti berterima kasih. Mulai dari sebelum berangkat sampai balik, sampai kapan tuh disebut-sebut oleh dia. Aku pacak umroh nih gara-gara Pak Haji itulah, Ibu Hajah itulah. Itu satu. Di balik yang ini tadi. Ini padahal umroh itu kan perbuatan baik. Rasul bersabda, tidak beriman seseorang yang tidur lelap dalam keadaan perut ya kenyang, sementara tetangganya tidak tidur karena kelaparan. Pernah dengar ada di zaman Sayyidina Umar ketika ada perempuan masak batu? Mereka begitu. Ya, jadi intinya, nah maka duit umroh daripada untuk umroh lemaklah untuk ngenjuk tetangga yang tidak makan itu tadi. Lebih hebat lagi. Kalau tidak makan, pacak mati, benar? Kalau tidak umroh, pacak mati tidak? Tidak. Paham tidak? Ini cara jadi kalau kita itu berpikir cara ilmu yang lurus itu tadi, maka indah iman itu. Kita ini sekarang cara berpikir cara kita. Sekarang pertanyaannya, kamu pasti mikirnya 100.000 kali sholat di Masjidil Haram dibanding sholat di Masjid Al-Furqan ini. Kok hitung-hitungan aneh kita ini. Sekarang pemahamannya lagi. Kita hidup ini, siapa yang hidupkan? Allah. Ya. Kita pacak punya baju, punya apa, siapa yang nunjuk rezeki? Allah. Terus perintah Allah itu adalah fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap di situ ada Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat jantung Allah itu. Tidak perlu dicari sampai ke Mekah. Tidak perlu dicari sampai ke Medina. Tidak perlu dicari sampai ke Palestina. Carilah di samping rumah kita itu tadi. Samping rumah kita masjid. Misalnya kan gitu. Ada di situ, Cek. Itu yang prioritas. Ini sampai saya pernah dengar juga, ya melihat juga ini. Orang ini jarang ke masjid, tapi lebih banyak ke Masjidil Haram. Padahal tinggal di Palembang ini, oh kira-kira. Ini sini anan jadi, coba, terbalik enggak gitu. Karena hitungannya tadi, hitungan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu jangan kira hawa nafsu itu cuma sekedar masalah
yang jelek-jelek, yang baik-baik pun ada hawa nafsu. Dan itu setan paling seneng. Ya bener cek nih. Sehingga kalau orang-orang kaya yang berkesempatan ini pergi umroh terus-menerus, maka orang miskin yang tidak akan pernah bisa umroh, tidak akan pernah bisa umroh. Tidak apa-apa, kamu akan ngomong, apa namanya, salah kamu dewek, ngapa jadi orang miskin? Ada apa yang ngomong mak itu? Jadi intinya seperti itu. Oke, jadi sudah saya kasih pelajaran, baiknya seseorang itu karakter ditentukan oleh hatinya yang bersih, yang ada iman yang indah. Sebaliknya, orang punya karakter buruk, tadi sudah saya singgung dikit, yaitu karena hawa nafsu yang menguasai hati. Ulangi, hawa nafsu menguasai hati. Tadi contoh, narsistik tadi hawa nafsunya apa? Kelihatannya pengen paling hebat, pengen jadi pusat perhatian. Yang kedua tadi, yang Machiavelli, ya. Ya pokoknya memanfaatkan orang halal-halal haram. Itu hawa nafsu bukan? Enggak ada batasan lagi. Yang kejam tadi hawa nafsu bukan? Yang penting aku puas nih. Tapi kalau kita ada remnya. Motong ayam harus begini, begini. Hawa nafsu dikendalikan. Nafsunya kita nak motong ini. Tapi kita harus motongnya dengan cara yang baik. Begitu. Nah jamaah rahimakumullah. Itulah hari ini kita sudah belajar mengenal manusia dari segi karakter. Judulnya hari ini mengenal manusia. Mengenal manusia banyak babnya. Ini bab ini adalah karakter baik, karakter buruk. Saya ringkaskan lagi sekali lagi. Hari ini kita belajar tentang karakter manusia. Ulangi, karakter itu terbentuk bertahun-tahun dari pendidikan. Normalnya tadi, bagusnya yang 7 tahun tadi dibagi itu kalau normalnya begitu, tapi oke lah, mungkin kita nggak ideal seperti itu. Karakter itu terbentuk bertahun-tahun. Karakter itu terdiri dari pengetahuan atau pemahaman atau ilmu, sikap, dan perbuatan. Karakter itu ada dua, ada yang bagus, ada yang jelek. Karakter yang bagus itu muncul dari dominannya, bagusnya iman. Hawa nafsunya terkendali. Sebaliknya, karakter yang buruk itu muncul dari hawa nafsu yang menguasai hati. Sehingga imannya nggak muncul dengan bagus, imannya terkuasai, terkooptasi oleh hawa nafsunya. Maka muncullah nafsu. Tadi tunjuk contoh, ada grupnya narsis, ada grupnya Machiavelli, ada grupnya yang namanya psikopat. Itulah yang muncul dalam karakter kehidupan ini. Dan tiga-tiganya itu disebut sebagai triad kegelapan. 3 hal yang membuat manusia ini hidupnya gelap. Maka sebaliknya akhlak yang bagus menyebabkan kita ini hidupnya terang. Maka hari ini kita sudah tahu itu. Pelan-pelan kita mulai membangun karakter itu. Karena ini tidak cukup simsalabim pada keluarga kita. Tadi masih ingat? Ku anfusakum wa'alikum. Cukup. Tidak usah nak bicara panjang yang sano-sano. Kalau kejadian negara ini segala macam itu hanya sebagai contoh tamsil. Tapi yang harus kita gawekan mulai dari balik pengajian ini adalah membenarkan karakter kita dan anggota keluarga kita. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam agamamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.